ikan yang memakan kotoran ikan lain, dan itu tuh Exactly what kind these are is up for debate, but Hai guys, welcome back di channel aku. Dan hari ini aku akan bahas tentang 5 ikan pemakan lumut terfavorit untuk aku yang bisa membantu membantas lumut-lumut di aquascape kita. Untuk mempertahankan keindahan dari aquascape yang kita buat, tentunya kita harus melakukan banyak maintenance, dan salah satu hal yang juga membantu adalah kalau kita mempunyai ikan yang memakan lumut juga. Disclaimer, hari ini aku bakal bahas ikan-ikan terfavorit untuk personally aku, dan ini tuh berdasarkan beberapa kriteria ya. Pertama, berdasarkan keefektifan untuk memakan lumut, dan kedua juga berdasarkan temperamennya, apakah mereka agresif atau mereka damai dengan ikan lain, dan ketiga itu juga berdasarkan dari bentuk tubuhnya dan juga untuk make sure kalau misalnya ikan itu kelihatan bagus di akuarium kita. Jadi di video ini ada 3 tingkat untuk ranking ya ikan pemakan lumut. Pertama adalah ranking yang gold, yang aku bilang tier gold, tingkatan gold. Dan ini tuh adalah ikan-ikan yang menurut aku favorit personally buat aku. Dan tingkat kedua ada honorable mention. Dan ini adalah ikan yang gak terlalu recommend, tapi menurut aku juga not bad untuk makan lumut. Dan tier yang terakhir adalah tier yang menurut aku nggak recommended, karena ada beberapa orang yang memang bisa sukses dengan ikan-ikan ini di akuarium mereka untuk memakan lumut, tapi ada juga yang nggak terlalu sukses untuk memelihara ikan ini di akuarium mereka untuk memberantas lumut. Tapi sebelum kita mulai listnya ini, satu misconception yang aku pengen clear juga adalah tentang bagaimana beberapa orang tuh merasa kalau, bukan merasa ya, tapi lebih kayak menganggap kalau ikan yang pemakan lumut itu adalah ikan yang memakan kotoran ikan lain, dan itu tuh bener-bener salah, karena ikan pemakan lumut seperti ikan pleko itu tuh sebenarnya nggak makan kotoran ikan lain ya, dan mereka tuh nggak bakalan survive kalau mereka cuma makan kotoran, kalau memang mereka makan kotoran in the first place gitu. Oke, jadi kita mulai dengan tier pertama kita. Tier pertamanya adalah yang gold tier ini, dan di gold tier ini ikan pertama yang ada adalah Hillstream Loach atau Borneo Loach. Dan ciri-cirinya tuh seperti ikan ini, seperti bentuknya seperti ikan pari, tapi kecil, dan biasanya sering banget juga nempel di kaca akuarium. Ikan ini memang lebih cenderung menyukai akuarium yang high flow, dan temperaturnya juga lebih rendah. Dan yang menurut aku ikan ini sangat efektif itu adalah untuk makan lumut yang ada di kaca. Dan selain itu, ikan ini juga sering banget makan lumut yang namanya lumut biotom, yang warna-warna coklat. Dan ini tuh menurut pengalaman aku sangat-sangat efisien untuk makan lumut-lumut tipe biotom ini. Dan juga at the same time, aku ngerasa ikan ini warnanya dan bentuknya juga unik ya. Dan ukuran maksimalnya juga cuman sekitar 5 atau 6 cm menurut pengalaman aku. Dan ini tuh cocok banget buat aquascape yang kecil. Ikan kedua, Siamese Algae Eater, atau sering disebut di sini Sai ya namanya. Sai itu memang populer banget sebagai pemakan lumut, dan aku ngerasa itu memang sejujurnya layak gitu dibilang sebagai salah satu ikan pemakan lumut yang paling bagus, karena Sai itu pendamai, dan Sai ini juga tipe yang memang rajin ya. Kalau kalian melihara di akuarium, kalian lihat setiap hari itu pasti kerjanya ya makan lumut. Dan selain itu, saya juga terkenal banget sebagai ikan yang sangat-sangat populer untuk mengatasi hair algae. Jadi hair algae itu adalah tipe lumut yang bentuknya kayak rambut, kayak panjang gitu. Dan SAE itu salah satu ikan yang langka yang dibilang memang makan hair algae. Tapi salah satu downside-nya SAE itu adalah ukurannya yang besar, bisa sampai 8 inci, dan gak terlalu cocok untuk aquascape yang kecil, soalnya ikan ini juga lumayan sering loncat ya menurut pengalaman aku. Dan kalau akuarium kecil ting, terlalu kecil maksudnya, ikannya bakal sering loncat juga menurut pengalaman aku ya. Yang ketiga,
Sekarang yang ketiga ini ada ikan namanya Pandagara. Jadi Pandagara ini salah satu ikan yang lumayan langka. Aku jarang banget ketemu ikan Pandagara sebenarnya di pasaran ya. Dan kemarin aku tuh nemu ikan Pandagara di Anggrek Aquarium di Bandung. Dan aku langsung beli di sana. Langsung beli 4 biji sisanya. Kalau nggak salah satunya juga sekitar 17.000 aku beli. Dan ukurannya masih kecil. Pandagara ini menurut pengalaman aku memang mereka adalah salah satu ikan pemakan lumut yang bagus karena mereka bisa makan lumut dari kaca, nempel juga gitu. Bisa nempel, kan beda kayak saya tuh nggak bisa, mulutnya tuh beda, nggak bisa nempel gitu. Kalau Pandagara bisa nempel, dan ukuran mereka juga relatif lebih kecil. Jadi ukuran mereka maksimal, menurut research yang aku lakukan online, ukuran maksimalnya sekitar 7-9 cm, dan itu tuh lumayan cocok banget ya untuk akuarium yang lebih kecil tentunya. Dan salah satu keunggulan dari Pandagara ini juga adalah warnanya yang lumayan keren menurut aku. Kayak dasarnya tuh kayak coklat gitu, terus udah gitu ada patching, ada warna kuning yang menunjukkan kalau itulah awal dari nama panda gitu ya. Namanya kan Pandagara. Dan keempat, kita punya Bristlenose Nose Pleco. Jadi ini tuh sebenarnya mungkin mirip bentuknya sama pleko-pleko yang common, yang hitam, yang banyak orang, termasuk aku dulu pernah punya juga. Dan ikan bedanya itu yang kalau pleko yang hitam, itu bisa gede banget kan ukurannya. Tapi untuk Bristlenose Pleco itu tuh ikannya nggak terlalu gede. Ukuran maksimalnya sekitar 12 cm. Dan ada beberapa varian juga ya, ada yang siripnya panjang, yang slayer, dan ada juga yang tipe albino. Dan menurut pengalaman aku, Bristlenose Pleco ini juga memang super efisien dalam memakan lumut, dan sering juga makan lumut dari kayu-kayuan. On another note, kalau kalian punya Pleco yang besar, yang obviously bukan di list ini, karena mereka gede banget, tolong jangan dibuang ke alam, karena ikan-ikan yang dibuang ke alam bisa jadi ikan yang invasif dan bisa take over ekosistem tempat yang lain. Contohnya di video ini. Exactly what kind these are is up for debate, but they were very likely sold in the aquarium trade as the common pleco. Someone has let these South American fish loose into the river system, and they're reproducing in huge numbers. Manatees come to the spring to seek refuge. They've frequently been seen doing 360-degree rolls in an attempt to deter the catfish from clinging to them. This is a huge source of stress and detrimental to their well-being. Ngeri banget sih. Aku ngelihatnya bukan itu ya, tapi kayak, wah buset tuh banyak banget sih. Dan itu udah pasti merubah ekosistem tempat sana, meskipun ikan itu sebenarnya bukan dari Florida sana natifnya gitu. Anyway, next, ikan yang terakhir yang ada di gold tier ini, tingkatan emas ini, adalah Otocinclus. Ikan ini rajin dan efektif juga untuk makan lumut. Tapi kalau menurut pengalaman aku sebenarnya untuk preference, ini tuh sebenarnya lebih yang di bottom of the list in the gold, tingkatan gold menurut aku. Karena Otocinclus tuh tend to be very fragile, dan kalau udah mati tuh kayak nggak tahu kenapa gitu. Contohnya aku dulu pernah punya Otocinclus, dan mereka setelah umur 6 bulan atau 1 tahun, mereka satu-satu mati. Dan ikan yang lainnya tuh nggak apa-apa gitu. Dan aku tuh nggak bisa pinpoint kenapa ikan ini mati. Itu pengalaman aku doang sih. Mungkin kalau kalian punya Otocinclus yang umurnya panjang, bisa kasih tips di bawah, di dalam komen. Nah, itu dia 5 ikan yang menurut aku adalah ikan favorit aku untuk pemakan lumut. Dan salah satu keindahan dari 5 ikan ini adalah 5 ikan ini mempunyai spesialisasi tersendiri dengan tipe makanan lumut yang mereka makan, dan mereka juga bisa dipelihara bareng. Sekarang kita lihat ke list honorable mention-nya. Dan honorable mention itu sebenarnya menurut aku tipe ikan yang bukan favorit aku, tapi juga
bisa bagus juga untuk makan lumut. Dua ikan yang ada di honorable mention itu adalah flying fox dan juga redfin shark. Flying fox dan redfin shark itu pemakan lumut juga, tapi salah satu yang aku notice itu mereka lebih agresif. Redfin shark sama flying fox juga ukurannya besar banget, bisa lebih dari 10 cm pastinya. Dan untuk yang terakhir, untuk yang ikan yang nggak aku rekomen adalah Chinese algae eater. Jadi Chinese algae eater itu banyak yang dijual di pasaran, tapi sebenarnya cai itu sebagai ikan yang kecil memang bagus untuk memakan lumut, tapi semakin mereka dewasa, mereka semakin agresif, mereka semakin lebih karnivora dibanding ikan-ikan lain, ikan-ikan pemakan lumut yang lain yang aku sudah sebutin. Dan yang ketiga, mereka juga bisa menggigit slime coat dari ikan yang lain. Tapi maksudnya disclaimer juga di sini, ada beberapa orang yang aku tahu yang melihara Chinese algae eater, dan Chinese algae eaternya memang nggak apa-apa gitu, nggak agresif, dan mereka juga do its job, makan lumut. Tapi menurut aku, kalau termasuk untuk resiko, ikan Chinese algae eater itu yang salah satu yang lebih beresiko untuk dipelihara, karena mereka ukurannya bisa besar dan mereka juga bisa punya personality yang lebih nasty. Oke guys, jadi itu adalah my top 5 ikan pemakan lumut yang menurut aku adalah favorit aku. Dan kalau kalian ada ikan pemakan lumut yang kalian juga suka banget, kalian boleh komen di comment section di bawah sini. Kalau kalian mau nonton tentang cara-cara untuk bisa memanage atau supaya aquascape-nya tidak berlumut, dan topik-topik lainnya, tolong kalian like, share, dan subscribe, karena like, share, dan subscribe itu gratis. Dan itu bisa membuat, mensupport aku untuk membuat konten-konten yang lebih bagus juga untuk kedepannya. Thank you so much for watching, and see you guys in the next video. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step.